Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Janah, NIM terakhir 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan suatu modal sehingga dapat mempengaruhi sebagian besar dari biaya produksi. Kapasitas produksi biasanya berkaitan dengan luas produksi dan volume produksi. Aspek-aspek kapasitas produksi itu ada 5. Yang pertama, pusat kerja atau work center. Pusat kerja adalah suatu fasilitas produksi yang spesifik, terdiri dari satu atau lebih orang atau mesin yang dengan kemampuan sama atau identik dapat dipertimbangkan sebagai satu unit atau tujuan perencanaan kebutuhan kapasitas produksi. Yang kedua, pesanan manufacturing. Pesanan merupakan suatu dokumen atau identitas jadwal yang dapat memberikan kewenangan untuk dapat membuat produk dalam jumlah waktu tertentu. Yang ketiga, routing. Routing merupakan sekumpulan informasi yang merinci metode pembuatan item tertentu, termasuk operasi yang digunakan dan standar waktu yang digunakan. Yang nomor 4, beban atau load. Beban adalah banyaknya kerja yang dijadwalkan untuk dilakukan oleh fasilitas manufacturing. Beban load biasanya dinyatakan dalam ukuran jam kerja atau unit produksi. Yang nomor 5, kapasitas. Kapasitas merupakan tingkat di mana sistem manufaktur atau meliputi tenaga kerja, mesin, pusat kerja, departemen, dan pabrik berproduksi. Dalam kata lain, kapasitas merupakan output yang dicapai dengan spesifikasi produk mix, tenaga kerja, dan peralatan yang ada sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang pemilihan mesin dan peralatan teknologi. Yang pertama yaitu pemilihan mesin dan peralatan teknologi. Peralatan dan teknologi merupakan hal yang penting. Hal ini karena kesalahan dalam pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan akan menimbulkan kerugian jangka panjang. Berikut ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih peralatan mesin. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan teknologi mesin dan peralatan harus sesuai dengan teknologi yang berlaku sekarang. Jika teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, maka proses akan ketinggalan sehingga akan kalah dengan para pesaing lainnya. Yang kedua yaitu harga perolehan mesin, peralatan, dan teknologi harus sesuai dengan besarnya investasi yang dianggarkan agar tidak membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu kemampuan mesin peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan luas produksi yang direncanakan. Hal ini untuk menghindari middle expense yang akan menimbulkan pemborosan atau overkapasitas sehingga mengakibatkan kerusakan. Selanjutnya yang keempat yaitu ketersediaan pemasok harus dipertimbangkan sehingga pada saat kegiatan pembangunan dimulai tidak ada kendala dalam hal pengadaan. Yang kelima yaitu ketersediaan suku cadang harus dianalisis secara cermat agar proses pemeliharaan dan perbaikan karena suatu kerusakan pada mesin dan peralatan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keenam yaitu kualitas mesin menentukan keawetan dan kualitas produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas mesin dan peralatan perlu dipertimbangkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada. Umur ekonomis harus sesuai dengan keberadaan bisnis yang akan dijalankan. Jangan sampai umur ekonomi mesin terlalu pendek sehingga habis sebelum bisnis mencapai tingkat pengembalian investasi atau modal yang dikeluarkan. Teknologi yang paling maju belum tentu sesuai dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan teknologi harus mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Berikutnya yaitu aspek-aspek dan teknologi.
aspek-aspek dan teknologi. Yang pertama yaitu kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Yang kedua yaitu kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan. Ketiga yaitu keuntungan untuk mengembangkan teknologi di masa yang akan datang. Keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Fasilitas produksi yang dominan di dalam pabrik adalah mesin dan peralatan. Untuk melakukan pembelian mesin atau peralatan harus mempertimbangkan secara ekonomis dan disesuaikan dengan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan mesin atau peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapasitas mesin. Yang kedua yaitu kecocokan antara mesin dengan bahan baku yang akan diolah. Ketiga yaitu tersedianya peralatan lengkap suku cadang yang diperlukan. Yang keempat yaitu keperandalan dan purna jual. Yang kelima yaitu kemudahan persiapan dan instalasi serta penggunaan dan pemeliharaan. Yang keenam yaitu keamanan. Yang ketujuh yaitu penyerahan, dan kedelapan yaitu keadaan pengembangan. Kesembilan yaitu pengaruh terhadap organisasi yang ada. Dan selanjutnya yaitu kriteria pemilihan alat dan teknologi. Patokan umum dalam pemilihan teknologi adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Kriteria lain yaitu yang pertama, ketetapan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Yang ketiga yaitu keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain. Yang ketiga yaitu kemampuan tenaga kerja. Yang keempat yaitu kemungkinan adanya teknologi lanjutan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi usaha dan layout. Menurut Sutojo Siswanto dalam bukunya bahwasanya ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi. Yang pertama yakni strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Jadi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah mempunyai peranan tertentu dalam menunjang pembangunan industri dalam negeri. Peran tersebut berupa kedukungan, bimbingan, ataupun pemberian keringanan dan fasilitas yang kadangkala dikaitkan dengan kegiatan investasi proyek di daerah-daerah yang ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bobot pengaruh letak daerah, pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Jadi pusat daerah pemasaran produk dan sumber bahan itu mempunyai pengaruh yang berlainan pada tiap jenis industri. Yang kedua, yang ketiga yakni faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yakni kondisi atau infrastruktur lokasi yang diteliti merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan sebelum menentukan pilihan. Dalam banyak hal, kondisi infrastruktur juga akan mempunyai saham atas besar kecilnya jumlah biaya yang diperlukan untuk membangun proyek secara keseluruhan. Itu yang nomor 3. Tentang lokasi usaha, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni tentang layout atau bisa disebut juga dengan tata letak usaha, yang mana tujuan utama dari layout tersebut yakni optimalisasi pengaturan fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimal. Di sini ada beberapa kriteria untuk menilai layout pabrik menurut Suat Husnan dan Suarsono. Yang mana yang pertama yakni adanya konsistensi dengan teknologi produksi. Yang kedua adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. Yang ketiga yakni ada penggunaan ruangan yang optimal. Yang keempat terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun ekspansi. Yang terakhir yakni meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Materi yang saya sampaikan, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan, dan mungkin kalau penjelasan saya kurang lengkap bisa dilihat di slide makalah kami. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan luas produksi yang optimal, di mana penentuan luas produksi yang tepat berarti adanya lokasi sumber produksi, bahan baku yang lebih efisien dan
pembantu dan faktor produksi yang lain dapat ditentukan pada volume produksi yang tepat, sehingga dapat dihindarkan adanya pemborosan dan kerugian finansial faktor tersebut, di mana kapasitas produksi yang terlalu berlebihan akan berakibat biaya yang terlalu besar dan investasi yang besar pula, bahkan mungkin investasi pada aktiva tetap dengan adanya volume produksi yang berlebihan akan berakibat volume produksi yang terlalu banyak, mengakibatkan adanya tambahan biaya pergudangan dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya, proses produksi yang ditinjau dari segi dasar arus bahan mentah menjadi produksi dapat dipisahkan menjadi dua jenis, di mana jenis yang pertama adalah proses produksi yang terus-menerus atau continuous process, di mana proses ini ada apabila dalam perusahaan terdapat urutan-urutan produksi yang pasti sejak dari bahan mentah hingga menjadi bahan baku yang sudah siap diolah atau sudah diolah. Nah, bahan baku ini dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut menggunakan proses produksi terus-menerus. Jadi, proses produksinya itu berangsur-angsur. Lalu yang kedua adalah proses produksi yang terputus-putus atau intermittent process. Apabila tidak terdapat urutan pada pola yang pasti dari bahan baku sampai menjadi produk akhir. Jadi produksinya itu terputus-putus, tidak kontinu seperti yang proses pertama. Selanjutnya adalah pendekatan break-even point atau BEP. Metode BEP ini sendiri dipergunakan untuk menentukan kapasitas produksi optimum, di mana dalam menyusunnya digunakan berbagai asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Jadi ada dua biaya, di mana ada satunya biaya variabel dan satunya lagi biaya tetap. Yang kedua, besarnya biaya variabel berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Jadi biaya variabel ini tidak tetap seperti itu. Besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan pada volume produksi atau penjualan. Yang keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode analisisnya. Dan yang terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu produk, dari satu pertimbangan penghasilan dari masing-masing produk, itu adalah tetap. Lalu selanjutnya penjelasan terkait pendekatan program linear atau linear programming, di mana kata linear sendiri ini berarti bahwa semua fungsi matematis yang disajikan dalam model ini adalah fungsi-fungsi linear. Sedang kata programming itu mencakup perencanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sesuatu hasil yang maksimum, yaitu hasil yang mencerminkan tercapainya sasaran tertentu yang paling baik di antara alternatif-alternatif yang mungkin. Dengan menggunakan fungsi linear, kontribusi margin per unit dapat dicari dengan mengurangi harga jual per unit dengan biaya-biaya variabel. Nah, metode linear programming dalam perhitungan kapasitas produksi optimum menggunakan formulasi model matematik dengan langkah-langkah formulasi sebagai berikut. Formulasinya sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan variabel keputusan dan buat notasi matematik. Misalnya, X1 sama dengan jumlah produksi kualitas I yang dihasilkan, dan X2 jumlah produksi atau jumlah produk kualitas I2 yang dihasilkan. Jadi, X1 adalah kualitas pertama dan X2 adalah kualitas yang berbeda dengan numerik kedua. Berdasarkan variabel keputusan tersebut, tentukan fungsi tujuan yang ingin dicapai yang dapat berbentuk maksimum keuntungan atau meminimumkan biaya. Lalu yang ketiga, menentukan fungsi kendala yang dapat berbentuk lebih besar atau sama dengan, lebih kecil, atau sama dengan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.